Siapa yang bisa menolak untuk menyaksikan perubahan kastil dalam kehidupan yang serba cepat? Interior kastil ini hancur lebur akibat kebakaran. Dani harus membangun kembali balok-balok untuk memanjat ke lantai 2 dan 3 untuk melihat apa yang terjadi. Ditambah lagi, beberapa dinding tidak memiliki lekukan. Dia harus memasang kayu-kayu itu dengan balok-balok sudut yang kokoh. Kemudian dia menggunakan katrol untuk mengangkat balok yang tersisa dan meletakkannya di balok-balok sudut yang sesuai. Selama periode ini, dia harus terus memeriksa untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam prosesnya. Di waktu luangnya, putra kembarnya akan datang dan mengawasi pekerjaannya. Bagaimanapun juga, mereka adalah pemilik kastil di masa depan. Namun hari ini, Dani memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia menyadari bahwa pohon-pohon di sekelilingnya mulai sakit dan membusuk. Jadi dia memanggil tukang yang akan membantu membersihkan batang-batang pohon itu. Si tukang melihat-lihat. Selama Dani membayar, aku bisa menyelesaikan masalahmu. Sang guru kemudian menandai pohon-pohon itu. Dia berjanji akan membersihkan semuanya saat dia datang lagi. Keesokan harinya, Dani membersihkan pintu masuk ruang bawah tanah. Karena hujan yang baru saja turun, dia memutuskan untuk menuangkan beton ke tanah. Dia memutuskan untuk menuangkan beton ke tanah dan mengeraskannya sebagian. Kemudian dia menggunakan gerobak dorong untuk meratakan lantai di depan pintu masuk. Kemudian dia menggunakan beko untuk menemukan saluran pembuangan. Sehingga Dani bisa melakukan sisa renovasi. Saat cuaca sedang bagus, Dani meletakkan tangga di lantai-lantai 3. Dia naik ke puncak kastil untuk pertama kalinya. Pertama, dia menurunkan toilet yang sudah tidak terpakai. Kemudian dia melihat-lihat lantai paling atas. Saya harus mengatakan bahwa pemandangannya sangat bagus. Bahkan para pekerja tidak bisa tidak mengaguminya. Dani menantikan masa depan. Pada saat itu, ekskavator setelah 2 hari bekerja keras, mereka menemukan tangki septik yang tersembunyi di halaman belakang. Meskipun sudah puluhan tahun tidak ditinggali, Dani menahan napas dan mengangkat tutupnya. Bau busuknya tidak seperti yang dia harapkan. Agar keluarganya bisa pindah ke kastil sesegera mungkin, Dani jarang berhenti bekerja, bahkan ketika hujan turun. Dia terlihat mengikat tali pengaman untuk mencegahnya terpeleset dan mengantar keluarganya ke pemakaman. Dia kemudian mulai membersihkan balkon lantai 4 dari puing-puing. Saat cuaca mulai cerah, dia meletakkan kain tahan hujan di lantai 4, sehingga baik matahari maupun hujan tidak dapat mempengaruhi pekerjaan di dalamnya. Saat Dani hendak membongkar kamar mandi, dia menemukan sarang tawon di bawah papan lantai. Dani harus menghentikan apa yang sedang ia kerjakan dan memanggil peternak lebah lokal untuk memandu lebah-lebah itu ke arah yang benar. Peternak lebah menyalakan dupa untuk mengusir lebah-lebah tersebut. Dengan lantai yang dibongkar oleh peternak lebah, ribuan lebah telah tinggal di bawahnya. Peternak lebah mengatakan bahwa lebah-lebah itu telah berada di sini setidaknya selama 10 tahun. Dia mengambil sarang lebah dengan hati-hati. Dia akan memindahkan lebah-lebah itu ke fasilitas pengembang biakan. Dengan serangan lebah yang sudah tidak ada lagi, Dani akhirnya bisa melanjutkan ke pembongkaran dinding yang runtuh. Semakin tinggi bangunan, semakin banyak kerusakan akibat kebakaran. Untuk renovasi lantai paling atas, penghapusan adalah bentuk perlindungan. Balok-balok logam yang berkarat adalah masalah bagi Dani. Jika dia melemparkannya langsung ke bawah, pasti akan mengenai dinding dan lantai. Jadi Dani memanggil anak kembarnya yang berusia 3 tahun untuk meminta saran. Ternyata, itu tidak berhasil. Keesokan harinya, Dani membawa pemotong ke sana. Dia memotong tangki logam terlebih dahulu, jadi aman untuk dilempar ke bawah. Kemudian dia melemparkan bagian bawah tangki ke bawah. Untuk sebagian besar waktunya di kastil, Dani bekerja sendirian. Dengan beban kerja yang begitu berat, dia masih berhasil penuh energi setiap hari. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah memindahkan tangki air lain dari atap. Kemudian dia sibuk menggiling potongan-potongan besi yang berkarat, dan mengoleskan penghambat karat kepada mereka. Dan semua yang dia lakukan, dia hanya ingin memberi anak-anak itu rumah yang hangat.